kemarin itu ada subscriber gitu ya curhat ke saya gitu. Dia itu udah menghabiskan banyak waktu, tenaga, pikiran, bahkan finansial gitu. Habis lah mas kalau sekitar 100-an juta gitu untuk terbang ke sana kemari gitu untuk mencari guru spiritual. Dan terakhir itu dia masih belum ketemu apa yang sebenarnya dia cari gitu. Yang dicari ibu sebenarnya apa gitu. Ya aku pengen menemukan benar-benar kedamaian yang tak terhingga, terus kemudian rezeki dan seterusnya. Itu normal lah ya. Ini aku tinggal sisa gelang sih Mas Hendra gitu. Mau tak jual untuk ikut letting in-nya Mas Riko gitu. Di mana? Di Semarang tanggal 25 Agustus gitu. Nah, saya pengen minta tolong ke Mas Riko gitu untuk diberikan pesan kepada beliau, ibu ini yang nanti akan hadir tanggal 25 Agustus di Semarang itu, supaya kemudian dia benar-benar sudah finish gitu setelah ikut acara itu, tidak bingung lagi ngabisin uang untuk keliling cari guru spiritual gitu. Apa yang bisa Mas Riko sampaikan kepada ibu ini mas? Silakan mas. Jadi gini, nah ibunya kan mau jual gelang kan. Gelangnya dijual, gak usah ikut letting udah, buat makan aja, buat seneng-seneng lah. Buat makan, buat seneng. Mending buat makan, buat seneng-seneng lah. Karena apa? Karena motifnya ibu ini adalah pencarian, dan pencarian nggak akan pernah berhenti kecuali identitas yang mencari disadari. Nah, kenapa kok sampai bisa beberapa orang kok sampai butuh guru spiritual, beberapa orang enggak, beberapa orang kok bisa stay dengan dirinya sendiri, yakin dengan dirinya sendiri, beberapa orang kok butuh arahan dari orang lain yang dia anggap guru spiritual atau otoritas. Why? Ya erat kaitannya sama masa kecil. Ketika dia masa kecilnya terlalu banyak pengendalian diri, ketika beranjak dewasa dia akan ingin untuk dikendalikan orang secara bawah sadar. Entah dia mencari sosok idola, entah dia mencari guru spiritual atau guru apapun lah. Dia akan ingin untuk, intinya dia tidak berani memutuskan apapun sendiri dengan dirinya sendiri. Kemudian dia butuh orang lain untuk mengarahkan, figur otoritas lah. Dan kebanyakan di negara kita itu orang tua pasti memberikan aturan yang ketat ketika anaknya masih kecil, dan itu akan menimbulkan sosok identitas manusia yang butuh figur otoritas. Bahayanya di situ. Nah, kalau udah terlanjur nyemplung nih, sangat disarankan nggak usah ngapain. Jadi kan berarti kan dorongan utama si ibu, urgensinya ketika rasanya nggak nyaman, dia lari nyari guru, betul dong? Atau dia nyari pelatihan lain, atau dia nyari kemana. Nah sekarang ketika dia bingung, ketika dia nggak tahu mau ngapain, ketika rasanya nggak enak, udah rebahan aja, nggak perlu ikut letting in, bahkan nggak perlu nonton apapun. Biasanya orang ketika bingung rasanya nggak enak, dia nonton YouTube, ya kan, entah yang berbau spiritual, entah nonton letting in dan lain-lain atau apapun itulah. Jadi kalau kasusnya semacam udah memang pencariannya yang dominan, ya tak sarankan jangan ikut dulu. Kalau udah disadari yang mencari, ikut nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang sampean ikut percuma, sampean akan loncat ke figur otoritas yang baru. Karena di letting in nggak ada guru, sampean pasti nggak betah. Ketika sampean tanya, aku harus ngapain mas? Ya terserah sampean, aku pasti jawabnya gitu. Atau ya disadari aja. Beberapa orang yang ada figur otoritas pasti nggak betah, dia akan mencari guru spiritual yang mengendalikan, yang ngasih arahan yang jelas. Oh kamu harus gini. Ketika dihadapkan pada satu pilihan, aku maju atau enggak, gurunya mengarahkan kamu mundur lah. Nah kalau aku ditanya gitu, mas aku maju atau mundur, ya disadari aja, nanti akan muncul jawaban spontan dari dirinya sendiri. Dan itu akan menimbulkan tanggung jawab yang besar ketika identitas kita itu adalah identitas yang butuh figur otoritas. Makanya tak sarankan jangan ikut dulu, disadari rasa nggak nyamannya. Ketika kita pingin ikut workshop, pingin
mencari guru spiritual dan lain-lain. Ketika itu sudah tersadari, sampean akan merasa lengkap. Kemudian terserah, ketika merayakannya mau kongko bareng Mas Hendra atau ikut lettingin atau ikut apapun, terserah, bebas. Tapi kalau di posisi sekarang lebih baik jangan ikut apapun. Tetapi bagaimana kemudian ketika dari kecil itu kita sudah dapat program, kalau ingin melakukan sebuah perubahan itu harus melakukan sesuatu gitu, harus ada action, harus ada tindakan gitu. Nah, saran dari Mas Riko kan disuruh menyerah total, disuruh rebahan, nggak usah ngapa-ngapain, sadari yang selama ini kemudian pengen cari dan lain sebagainya. Itu kan ada pertentangan juga gitu. Bagaimana mengalahkan itu, Mas, membereskan hal itu? Jadi ketika itu ada pertentangan di kepala, kita sadar, oh ada pertentangan, ya udah dibiarin. Kalau kita terlibat dalam pertentangan itu makin lama, kita makin berperang. Intinya jangan masuk ke dalam medan peperangan. Kita tetap stay di dalam diri kita, biarkan itu perang, terserah. Nanti berhenti sendiri kalau memang mereka mau berhenti. Tanda-tandanya ketika kemudian, oh aku sudah tidak seperti data yang lama lagi, itu apa, Mas? Sama akan tahu sendiri. Ketika data lama udah berangsur hilang, identitasnya udah geser, tiba-tiba tingkah laku sampean kayak seakan-akan baru. Oh, aku kok bukan yang dulu ya? Kayak pikiran-pikiran kita itu kayak beda sama pikiran kita yang seminggu lalu atau tahun lalu. Tapi kalau sekarang bisa dipastikan pikiran si ibu hari ini sama dengan kemarin, sama dengan minggu lalu, sama dengan tahun lalu, sama dengan 10 tahun lalu. Karena numpuk, pikirannya looping, karena pondasinya adalah identitas yang butuh kontrol. Ini juga mungkin bisa digeneralisir untuk saudara-saudara kita yang lagi sakit dan tidak mampu berobat lagi gitu ya, Mas ya. Dan kasus seperti ibu tadi itu banyak banget saya jumpai, Mas Riko. Paling tidak hari ini Mas Riko sudah mengirimkan pesan gitu kepada siapapun yang memiliki case yang sama dengan ibu tadi, ditipu guru spiritual lah dan seterusnya begitu. Nggak perlu ikut workshop dulu gitu, sadari dulu, bener-bener pasrah, menyerah total gitu ya, Mas Riko. Iya, dibiarin aja. Dibiarin aja. Rasa nggak enak itu rasain sepenuhnya. Dirasain gitu. sepenuhnya, jangan menghindar. Jangan menghindar dan jangan dibuang keluar gitu ya. Oke. Nah, baik, mudah-mudahan pesan itu tersampaikan kepada teman-teman yang tadi saya sampaikan, si ibu yang mau daftar letting in di Semarang tadi ya. Oke, Mas, aku sekarang pengen mendapatkan apa ya, pandangan-pandangan Mas Riko tentang meditasi, Mas. Siddhartha kan mengatakan cintai dirimu lalu saksikan, ya kan? Nah, sekarang kan kalau aku melihat gitu ya, memang kebanyakan teman-teman yang lari ke spiritual gitu, itu untuk memecahkan masalah gitu kan. Terus kemudian justru kalau bahasanya Mas Riko, meditasi malah menjadi ajang untuk ya kebencian, pelarian gitu. Aku pengen Mas Riko meluruskan hal ini gitu, supaya meditasi justru tidak menjadikan kita mengalami neraka gitu. Kira-kira gimana tuh, Mas? Jadi gini, kalau menurut yang tak alami secara aktual, meditasi itu adalah ketika biasa hari-hari ini, ketika kita meditasi tapi nggak ada pelakunya. Oke? Nah, orang-orang biasanya bermeditasi tapi ada pelakunya. Pelakunya ini adalah ego atau identitas yang berusaha melenyapkan pikiran, melenyapkan emosi yang gak enak, melenyapkan pikiran yang rame. Akhirnya kita kan masuk ke dalam medan peperangan. Kita alih-alih meditasi kan aslinya relaksasi kan, kita santai. Nah, pertanyaan selanjutnya ketika orang tanya gimana Mas caranya bersantai, nah itu kan konyol. Ya santai ya udah, nggak ngapa-ngapain. Kita jangan terlibat dengan pikiran dan perasaan kita, udah selesai. Tapi ketika kita bingung dengan cara bersantai, oh santai aku harus rebahan, oh santai aku harus duduk, nah itu kan berarti masuk ke dalam ritual. Tapi kalau kita sudah tidak terlibat dengan pikiran, tidak terlibat dengan perasaan, kita mau sambil kerja, sambil jalan, sambil mobilan, ya meditasi. Ketika tidak ada pelaku yang perang. Oke, artinya adalah pelaku yang perang adalah perlu disadari.
Ketika kita mendekati meditasi dari permusuhan dengan pikiran dan emosi kita, ya meditasi akan jadi medan peperangan, dan kemudian kalian akan menemui apa itu neraka. Jadi meditasi yang benar itu kalau versinya Jawa itu Mas, kalau versinya Jawa kan kita benar-benar tidak berpikir apa-apa, kita mengalami sebuah kekosongan, kita masuk kepada sebuah ruang keheningan, dan kita sadar penuh kita lagi ada di mana. Artinya kita tidak ke masa lalu, kita tidak ke masa depan, kita hadir ya saat ini, penuh kesadaran. Jadi sebenarnya ini relate banget dengan yang selama ini diajarkan oleh Mas Riko. Dalam aktivitas apa saja kita berusaha untuk stay di situ, maksudnya begitu ya. Betul. Itu esensi meditasi. Esensi meditasi adalah stay di kesadaran. Jika masih kemudian kita mengedepankan yang namanya keinginan, ingin mendapatkan petunjuk, ingin tubuh bisa bergetar-getar gitu ya, ingin ditemui Ibu Ratu Kidul, itu justru bukan meditasi, tetapi bisa kita simpulkan itu merupakan kebodohan meditasi di sepanjang sejarah gitu kira-kira ya. Jadi bisa disimpulkan gini, kenapa orang ingin bertemu Ibu Ratu Kidul? Why? Berarti kan ada rasa tidak lengkap dengan dirinya sendiri tanpa pengalaman itu. Ya balik lagi ke identitas masa kecil. Identitas apa yang terbentuk ketika kita kecil, mendapatkan didikan dari orang tua, lingkungan, dan sekitar. Beberapa orang ingin bertemu Ratu Kidul untuk menutup lubangnya. Beberapa orang ingin mengalami momen bertemu cahaya untuk menutup lubangnya. Tapi intinya gini, pencerahan itu dalam arti orang-orang mayoritas adalah pencerahan itu adalah momen kosong. Tapi kosong itu hanya bisa sekejap, ya kan? Nah, gimana caranya agar momen kosong ini selalu permanen? Itu yang disebut pencerahan oleh mayoritas, benar nggak? Which is nggak mungkin pikiran kita kosong seharian, nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin. Jadi momen pencerahan adalah ketika kita bisa stay di dalam kekosongan, bahkan ketika pikiran rame. Sama kayak gini, tak tanya. Ruang ini kan kosong, iya kan? Walaupun ada bed, ada kursi, ada kaca, ada tembok, ada AC. Kalau kita lihat secara mendalam kursi itu kalau kita mikroskop ke dalam masuk itu hanya ada kekosongan. Berarti walaupun ada keramaian, esensinya adalah kosong. Rame adalah kosong. Makanya di Buddha apa? Isi adalah kosong adalah isi. Sama, karena isi adalah gerakan dari kekosongan yang sedang bergerak. Jadi nggak beda. Jadi berhentilah mencari keadaan pikiran yang kosong, biarkan saja. Ketika kalian membiarkan, kalian akan mundur ke latar belakang dari pikiran kalian, dan kalian akan mengalami apa yang disebut orang-orang sebagai kesadaran. Tersaksikan, bukan objeknya tersaksikan, tanpa berusaha menyaksikan. Jadi tidak ada pelaku. Itu namanya penyaksian atau tersaksikan? Penyaksian dan tersaksikan sama. Penyaksian dan tersaksikan. Jadi bukan doing tapi being. Jadi bukan. ketika yang disaksikan dan yang menyaksikan itu kita mengalami sebagai satu kesatuan. Kita jadi wadah, jadi latar dan segala isinya. Iya. Betul. Nah, tadi Mas Riko sempat memberikan konfirmasi tentang Ibu Ratu Kidul gitu ya. Aku tuh ngobrol sama salah satu narasumber di dalam mobil gitu. Pak, kalau menurut jenengan Ibu Ratu Kidul ada nggak sih gitu? Mas Hendra, mitologi itu bisa benar-benar terwujud gara-gara pikiran gitu. Bagaimana respon Mas Riko? Bener ya? Ketika banyak orang atensi ke situ ya terbentuk beneran. Dan itu berbahaya, sangat-sangat berbahaya. Nah, Mas Riko, ini kalau aku mencermati ya teman-teman yang tadi malam di grup Letting In gitu ya, itu kan ada yang bilang juga udah banyak lah perkembangannya. Aku lihat dari dulu sampai sekarang itu udah pesat banget gitu lah ya.
Jadi teman-teman sekaligus yang setelah ikut workshop nanti di Semarang, atau kita ada online juga ya Mas Joko ya? Tanggal 19. Online kita tanggal 19-20. Kita Zoom 2 hari teman-teman. Mau online mau offline itu teman-teman nanti bisa masuk grup Letting In bersama Mas Riko dan tim, dan itu bener-bener keren, rekomen banget. Tadi malam ada teman yang komentar, penderitaan bukan terletak pada objek melainkan pada identifikasinya. Jadi komen-komen seperti ini yang berkelas itu udah mulai banyak sekarang di grup Letting In itu. Mereka merasa benar-benar terbantu ya dengan bimbingan Mas Riko di grup online itu. Jadi teman-teman nanti yang mau join Zoom 2 hari tanggal 19-20 nanti bisa masuk grup itu juga begitu teman-teman. Baik, aku tuh tadi sempat ngobrol sama Mas Joko, Mas Riko terkait dengan Mas, aku kok masih punya banyak keinginan gitu ya. Itu tuh gimana Mas Riko gitu? Banyak keinginan gimana? Masih punya banyak keinginan yang aku pengen memanifestasi ini, aku pengen punya rumah di sini, punya rumah di sana juga. Itu tuh gimana Mas Riko? Nggak apa-apa, nggak ada Tidak masalah. ya? Jadi tidak ada yang salah dan buruk dengan keinginan. Oke. Yang buruk adalah ketika kita mengira diri kita adalah keinginan itu. Oke. Jadi yang membuat penderitaan adalah ketika kita teridentifikasi dengan keinginan. Oke. Keinginan tuh nggak baik buruk. Kalau kita atensi ke keinginan ya pasti kejadian, asal atensinya selaras sama identitas kita. Selaras sama identitas. Kalau misal identitasnya kita merasa tidak layak, merasa kurang, keinginannya kaya, atensinya ke kaya, pasti balik arah ke miskin. Nggak mungkin kita bisa fokus yang tidak selaras dengan identitas kita. Nah, kalau misalnya ada konsep begini bagaimana Mas Riko? Ketika kemudian Hendra punya sebuah keinginan yang pengen itu terwujud gitu ya. Terus kemudian misal aja gitu. Aku pengen punya rumah di Batu nilainya 3,5 gitu ya. Nah, aku merasa setiap hari, ya Allah, terima kasih udaranya Batu sejuk sekali. Aku benar-benar merasakan itu sudah terjadi saat ini gitu. Sudah benar-benar yakin, sudah saat ini aku rasakan gitu. Secara vibrasi, secara apapun perasaan itu udah benar-benar aku dapetin gitu. Nah, terus Mas Riko tanpa kemudian menunggu itu terjadi apa enggak gitu. Yang penting aku udah bahagia aja gitu, udah bahagia, udah mau terjadi apa enggak gitu. Bukan enggak penting lagi karena aku sudah merasakan bahagia itu, sudah sadar penuh gitu. Itu justru malah bikin cepat terjadi kah? Bikin cepat. Jadi ketika rasanya enak, kita ada asumsi seperti Mas Hendra tadi, dan rasanya responnya enak, berarti kan antara identitas sama keinginannya selaras, nggak bertolak belakang. Tapi ketika sampai berasumsi aku pingin rumah di Batu tapi rasanya nggak enak, berarti ada identitas yang tidak selaras dengan keinginan. Artinya bahwa ketika kita masih pengen, itu kondisinya masih tegang, tapi ketika kita sudah benar-benar terjadi, merasa terjadi, itu kita sudah rileks dan itu akan mudah terjadi, begitu ya Mas Joko ya? Oke. Ini kalau apa tuh namanya misal gitu ya. Kalau Mas Joko kan keinginannya banyak gitu ya, pengen beli mobil ini, mobil itu, dan seterusnya gitu ya. Nah, itu tuh gimana Mas Riko? Biar teknik dari Mas Riko bagaimana gitu, supaya kemudian terwujud gitu. Ada nggak, bisa disiasati nggak kira-kira gitu? Istrinya harus ngeiyain. Karena dia yang, istrinya yin. Makanya kendala orang yin kebanyakan adalah ketidaklayakan. Ada beberapa hal yang dia tidak iyakan, dan itu akan sangat susah terjadi. Coba di tracking Mas Hendra, kan Mas Hendranya yang istrinya pasti yin kan. Hal yang tidak diiyakan istrinya, coba ditelusur, kejadian nggak? Enggak kan? Iya. Yang diiyakan itu gampang kejadian. Iya. Nah, ya itu. Iya, Mas Riko. Makanya hubungan suami istri itu harus terjaga secara konstan, butuh maintenance. Karena ketika salah satu pihak ada pendaman dan itu tidak terselesaikan, itu manifestasi antara yin yang itu akan goyah. Akhirnya aku bisa ngambil sebuah konklusi begini Mas Riko. Oh, ternyata ini yang menyebabkan banyak orang ikut pelatihan dengan harga mahal. 1, 2, 3 orang manifestasinya bisa sangat cepat terjadi gitu. Tapi banyak yang nggak bisa mewujudkan. Ternyata karena
cara itu kadang nggak pas dengan karakter dan kondisi orangnya, gitu kan kira-kira? Bisa. Tapi yang lebih berpengaruh adalah identitasnya nggak sinkron sama keinginannya. Identitasnya tidak sinkron sama keinginannya. Jadi perlu disinkronkan. Kita perlu membubarkan identitas A diganti agar sinkron. Kalau sinkron ya pasti kejadian. Sinkron apalagi sinkron juga sama pasangannya ya pasti cepat. Makanya ketika udah suami istri dan ini integrasinya bagus, tiba-tiba melesat tajam. Entah itu rezeki, entah itu kebahagiaan dan lain-lain. Makanya ketika sudah berumah tangga, yang paling penting adalah maintenance hubungan cintanya, romansanya. Karena itu akan mempengaruhi hampir segala segi. Karena interaksi pertama kita sama istri, ya kan, sama pasangan lah. Kemudian interaksi dengan pasangan itu akan bercabang ke hampir keseluruhan interaksi. Gimana cara Mas Riko men-trigger peserta workshop online maupun offline nanti di tanggal 19-20 atau tanggal 25 di Semarang, supaya kemudian dengan latar yang berbeda-beda gitu ya, identitas yang berbeda-beda, itu mereka bisa mengimplementasikan manifestasi berbasis kesadaran ini. Oke, nah jadi nanti masing-masing peserta harus mengidentifikasi identitasnya itu apa. Contoh misalnya, ini nih peserta ini. Iya, ini peserta misal. Nah, misal kita kan orang kan pasti ingat kan masa lalunya, oh aku gini. Nah, dari situ dia akan dapat kesimpulan, oh pondasiku identitas struktur yang terbangun ini. Kemudian kita bisa viral, open awareness untuk membubarkan identitas ini. Kemudian seenggaknya kita perlu stay lah seenggaknya kita biasakan kondisi open awareness itu selama 2 minggu lah. Kemudian kita pelan-pelan kita ganti sudut pandang identitasnya, itu baru bisa. Tapi kalau kita masih mengira diri kita adalah identitas Riko yang ini, yang bla 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 bla, terus kita berusaha mengubah ke identitas lain, kan susah. Kita perlu membunuh identitas yang ini, yang which is kita kira diri kita adalah ini. Rela nggak kita membunuh diri sendiri? Nggak rela. Tapi kalau kita sudah mundur, oh ternyata aku bukan ini, gampang. Tapi kalau kita belum mundur, kita mau bunuh yang Riko yang sekarang, ya agak-agak goyang. Dengan bahasa sederhananya adalah kita itu sadar bahwa kita adalah sesuatu yang tak terhingga, cinta, kasih gitu ya. Kalau bahasa umumnya ya kita adalah manifestasi dari Tuhan itu sendiri, Tuhanan itu sendiri. Dengan begitu maka ketika itu sudah clear, pengen apa-apa mudah, karena basisnya udah beda gitu Mas Riko kira-kira ya. Oke. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, ketika kemudian kita sudah di posisi love tadi, kita sudah di posisi bahwa aku adalah keseluruhan yang tak terhingga ya, layar isi segala macem gitu, latar isi segala macem. Terus katanya kan ketika kita sudah punya keinginan, manifestasi itu harus dilepaskan gitu. Nah, praktek melepasinya manifestasi itu karena setelah tidak melekat kadang sering kejadian, itu bagaimana caranya? Ya intinya gini, yang perlu dilepas itu bukan keinginannya, tapi kelekatannya. Kelekatan, kenapa kita melekat dengan keinginan? Karena kita mengira kita masih belum punya. Oke. Makanya ketika kita punya keinginan dan kita melekat, berarti identitasnya nggak sinkron. Sama kayak Mas Hendra. Mas Hendra kan udah merasa kayak udah punya, berarti identitasnya sinkron, sehingga tidak ada kelekatan dengan keinginan. Otomatis Mas Hendra secara otomatis tanpa usaha mengira rumahnya udah kejadian. Mas Riko berarti ya nggak pernah ya punya, wah aku plan nanti begini, itu sama sekali nggak ada aku. Nggak ada. Aku paling keinginan itu cuma setahun satu gitu. Setahun jarang satu. Sama kayak istrinya Om Joko, jarang punya keinginan. Iya. Jarang, nggak ada. Keren. Kalau pasangannya banyak yang pasti banyak. Mas Hendra lah, istrinya banyak keinginan nggak? Jarang. Paling setahun 1-2. Tapi ketika dia pingin pasti kejadian. Oh iya, bener. Iya kan? Bener Mas Riko. Iya. Karena dia ketika ingin, ya dia pasti feminine-nya keluar. Tapi ada sesuatu yang sangat istimewa sih menurutku semenjak aku kenal Mas Riko, Mas Joko gitu ya. Aku memerhatikan percakapan di grup dan seterusnya gitu. Aku tuh dulu ketika nggak tahu sebabnya apa juga nggak tahu, mikir positif
sering terjadi, mikir negatif sering terjadi gitu kan. Parah sih itu. Mikir negatif itu sering kejadian gitu. Terus akhirnya diajarin caranya, oh ketika kemudian berpikir negatif, biar nggak kejadian, itu sadari. Disuruh nyadari aja kan. Kalau Mas Riko kan sampai blenger, aku sadari gitu kan ya. Tak praktekkan gitu. Dan ternyata sekarang memang enggak. Ketika mikir negatif dengan tak sadari gitu, oh ternyata malah nggak kejadian gitu. Bagaimana menjelaskan hal itu kok bisa begitu? Karena gini, ketika sampean mikir negatif, sampean takut kalau itu kejadian. Iya. Yang terjadi adalah ketakutan sampean mewujud menjadi fisik. Bukan pikirannya, tapi ketakutan sampean. Ketika sampean sadari, ketakutan itu tersadari. Kemudian ketakutannya lenyap. Makanya nggak kejadian. Itu. Kalau nggak disadari ya teorinya Murphy berlaku ya, apa yang kita takutkan, yang kita khawatirkan akan berlaku gitu ya. Waduh, keren. Teman-teman silakan ya yang nanti mau datang ke Semarang. Tempatnya agak sejuk. Mas Roni milih tempat di dekat Ungaran kalau nggak salah. Jadi nanti ya bisa sambil healing lah ya kita teman-teman semuanya gitu ya. Nah sekarang aku pengen tahu deh komentarnya Mas Riko tentang ilmu Sedona Method yang itu diajarkan langsung oleh gurunya David Hawkins gitu ya. Apa yang Mas Riko ketahui tentang itu? Nah, karena banyak gitu. Wah ini persis dengan Mas Riko dan lain sebagainya gitu kan, banyak yang komen kayak gitu. Gimana tuh Mas Riko? Nah, Sedona Method itu asalnya dari Lester Levinson kan. Lester Levinson. Nah, aslinya ilmu puncak dari Lester Levinson itu adalah penyaksian kesadaran. Kenapa kok jarinya 4 gitu? 4 jalan. Sama kayak Gurdjieff. Gurdjieff itu mistikus Rusia. Caranya juga 4. 4 adalah cara tertinggi. Bukan cara, tapi adalah being, yaitu kesadaran. Tapi karena orang-orang nggak paham dengan penyaksian, akhirnya diturunkan menjadi 3, yaitu pelepasan. Pelepasan caranya adalah 3. Kita menjatuhkan bendanya, atau kita masuk ke dalam bendanya. Satu lagi aku lupa apa. Intinya ketiganya adalah cara pelepasan. Biasanya orang pelepasan ini tricky. Maksudnya Lester dan semua orang letting go yang David Hawkins dan lain itu adalah sekedar membiarkan emosinya apa adanya. Tapi ketika orang lain mendengar kata letting go, definisinya adalah dilempar keluar dari kesadaran kita. Which is kita nggak bisa ngelempar apapun keluar kesadaran. Karena kesadaran utuh dan satu. Trikinya di situ. Ketika kita berusaha melempar, artinya kita membuat batasan baru. Kita bubbling. Kita membuat batasan. Inilah misal ruang antara ini kan ada ruang kosong kan antara aku sama Mas Hendra. Kalau aku benci Mas Hendra, ruang ini akan aku maknai sebagai yang memisahkan kita. Tapi kalau aku mencintai Mas Hendra, ruang ini adalah yang mencatukan kita. Jadi aku dan Mas Hendra menjadi kita. Nah, ketika kita mencintai dan membiarkan emosi apa adanya, ya emosinya menjadi kita. Ketika kita bisa menerima semua yang kita selama ini kita benci, anggap musuh, entah itu ibu, ayah, entah yang memfitnah kita, menipu kita including semuanya. Kemudian kesadaran kita menjadi utuh. Tapi ketika kita berusaha melempar emosi tertentu, kesadaran kita nggak utuh. Kita terpecah jadi 2, yang kita tolak dan yang menolak. Fatalnya di situ. Tapi kalau benar ya it's okay. Karena cuma dibebaskan saja atensinya. Aslinya yang dilepaskan atensinya, bukan perasaannya. Makanya ada beberapa pertanyaan Sedona itu yang terkadang tak pakai untuk mengenalkan manusia terhadap emosi dan bukan itu. Intinya membedakan yang mana sensasi emosi, yang mana ceritanya. Jadi ada pertanyaan yang gini, bisakah kamu melepaskan emosi? 3 kan Mas Riko bisa. Nah, itu tak modif. Bisakah kalian membiarkan emosi ini terasakan secara total? Beda. Karena ketika kita bisakah kalian melepaskan emosi ini, pasti ada usaha untuk melepaskan. Bisakah apa tadi? Bisakah kalau yang umum yang dari Lester Levinson itu bisakah kamu melepaskan emosi bla 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 gitu kan? Nah di situ kan biasanya muncul doing, usaha untuk melepaskan. Kalau teorinya dia nggak paham secara penuh.
Tapi ketika dimodif, bisakah kalian membiarkan emosinya muncul apa adanya? Itu pertama. Oke. Ketika dengan pertanyaan itu, penolakan akan muncul. Ketika penolakan muncul, disadari, baru kesedihannya bisa muncul apa adanya. Kedua, baru bisa dibiarkankah genggamanmu terlepas. Bukan emosinya yang lepas, tapi genggamannya. Genggaman terhadap emosi. Emosinya. Kemudian emosinya tetap di depan, tapi sudah tidak menjadi fokus perhatian. Itu. Jadi hanya kita pakai sekali untuk mengenalkan itu. Perbedaan antara cerita sama sensasinya. Karena orang biasanya bingung di situ. Ketika tak tanya kesedihan itu apa, bingung. Kesedihan itu ketika aku dimarahi mama, ketika aku dibenci teman dan lain-lain. Padahal kesedihan itu adalah sensasi yang muncul di area dada, yang rasanya kayak diaduk-aduk. Iya kan? Aslinya entah itu marah, sedih, sesal, merasa bersalah dan lain-lain, itu rasanya satu, rasanya nggak enak gitu aja. Tapi ketika dilabelkan, kita tersesat ke cerita. Nah, ketika dia udah bisa membedakan, oh ternyata ini perasaan, oh ceritanya di sini, kita baru bisa peripheral. Kalau dia belum paham, oh perasaan yang ini, sensasinya yang ini, ceritanya yang ini, kita nggak akan bisa peripheral. Kita nggak akan bisa open awareness. Nah, yang kedua tadi, yang ketiga itu mau dilepas kapan gitu, sekarang gitu ya. Nah, tapi ketika kemudian misalnya kita dengan segala macam bentuk case gitu Mas Riko, kesedihan-kesedihan, gitu, tekanan-tekanan batin, pendaman emosi itu, kalau itu diulang-ulang terus gitu, disadari, pasti lama-lama akan berkurang ya Mas Riko ya? Bukan berkurang, hilang? Bukan hilang juga. Gimana? Jadi gini, seakan-akan hilang karena kita salah praktek. Oke. Orang tercerahkan itu bukan serta-merta nggak ada kesedihan, enggak. Orang tercerahkan itu tayangannya bisa saja sedih, tapi cuma bentar, dan dia merayakan kesedihannya. Tapi kalau orang pada umumnya itu sedihnya muncul, kita menolak, kita perang, akhirnya kesedihannya kayak stagnan. Jadi dualitas tetap akan terjadi, sedih dan bahagia itu akan bergantian. Itu sudah alamiahnya alam. Kita nggak bisa ngotak-atik. Dan kebanyakan orang konsepsinya adalah ketika kita melepaskan, dia nggak akan pernah sedih. Akhirnya dia berusaha melepaskan terus, which is sangat tidak efisien. Semakin kita berusaha melepaskan, semakin kesedihan itu sering muncul. Karena kita ada usaha untuk mendorong. Berarti kan kita benci apa yang kita berusaha lepaskan. Nah, trikinya di situ. Makanya semua jalan itu aslinya tricky. Termasuk tahu, termasuk tantra, apapun lah. Mending dibiarin apa adanya gitu. Dibiarin apa adanya. Tetap jalan keempat itu yang paling efektif. Disaksikan, dibiarkan apa adanya. Disaksikan, dibiarkan apa adanya gitu ya. Iya. Nah, oke deh. Tadi udah kejawab belum ya yang tentang Siddhartha itu? Orang yang melupakan pada saat meditasi, melupakan cintai dirimu tadi. Udah ya. Jadi jangan mendekati meditasi dari basis peperangan terhadap pikiran dan perasaan. Iya. Oke. Mas Riko, kalau misalnya kita sudah very viral setiap hari, kita sudah stay di kesadaran, kan sebenarnya di model dan bentuk pelatihan-pelatihan yang diikuti teman-teman itu kan biasanya dikasih pakem gitu, manifestasi tertentu gitu kan. Misalnya aku membiarkan atau aku mengizinkan Hendra punya penghasilan sekian tiap bulan misalnya gitu ya. Itu sebenarnya mau pakai redaksi kata-kata apa aja asal kita sudah stay di situ nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Mau pakai bahasa Jawa, bahasa Rusia nggak ada masalah. Bebas, mau gak ngomong juga bebas. Nah kalau orang bisu gimana? Nah bener. Pakai perasaan aja bisa. Pakai perasaan ya bisa. Ya bebas ini ya. Nggak ada keharusan gimana. Powernya perasaan lebih besar gak Mas Riko? Power kita yang lebih besar. Power kita. Iya kan. Tapi ketika kita percaya terhadap perasaan kita ya power perasaannya jadi besar. Oke. Nah, kesedihan, kemarahan, penyesalan bukan permasalahan sebenarnya ya. Yang jadi masalah ketika kita pendam atau kita lempar keluar. Iya. Nah, jalan tengahnya apa? Jalan tengahnya ya penyaksian. Disadari apa adanya. Ya memang sedih dan bahagia kan memang dualitas. Nggak bisa kita memilih salah satu, nggak bisa.
kita pasti akan satu momen sedih tapi cuma bentar karena kita rayakan. Kemudian bahagianya lama. Kemudian sedih semenit ya dibiarkan. Ini kita merayakan dualitas secara sukarela. Itu adalah pencerahan ketika pencarian berhenti. Pencarian kan kita ingin melenyapkan yang negatif, hanya permanen yang positif, which is nggak mungkin. Sudah lebih baik menyerah karena nggak mungkin. Aku senang sekali dengan jawaban sore ini karena aku terus terang agak nggak enak juga beberapa teman-teman tuh, Mas Hendra, aku tunjukin dong siapa ini sesepuh yang bisa membantu aku menemukan jalan kebenaran. Di sini nggak cocok aku, Mas Hendra. Di sana cuma dibuka mataku, ditunjukin cahaya. Di sini cuma disuruh nafas, terus kemudian ditunjukin Tuhan itu cahaya dan seterusnya gitu. Waduh, paling nggak dengan jawaban Mas Riko tuh aku terbantu gitu ya. Sepanjang kemudian kita masih dikendalikan rasa ingin, malah justru nggak sampai-sampai. Aslinya yang paling cepat itu adalah lewat seks. Oke. Kalau kita bisa stay, intinya ada satu aktivitas doing di mana aktivitas itu menyerap seluruh kesadaran kita. Kita kayak mabuk lah. Itu adalah aktivitas seks. Ketika kita mampu sepenuhnya sadar dari awal seks sampai akhir seks, kita akan mudah sadar di aktivitas apapun. Karena aktivitas seks adalah aktivitas yang paling susah untuk kita sadar. Pasti kita larut lah ke dalam goyangan atau ke dalam erangan dan lain-lain. Tapi ketika kita mampu sadar dari awal sampai akhir, udah selesai. Pasti kita akan lebih mudah sadar di kehidupan sehari-hari. Semoga aja Bos Mukri nonton tayangan ini dan segera daftar bersejiwa ya, Bos, biar nggak usah bertapa kemana-mana gitu ya. Jadi lewat seks saja gitu ya, mendapatkan pencerahan lewat energi seksual gitu kira-kira ya. Oke deh, dari ketuhanan, kesadaran, sekali lagi teman-teman kalau ingin memperdalam silakan datang nanti di Ungaran atau di Semarang, atau yang sekiranya jaraknya jauh bisa ikut online di tanggal 19-20 teman-teman, silahkan ya, biar bisa lebih detail bagaimana prakteknya nanti, karena percuma kita teori terus kalau teman-teman malas praktek gitu ya. Poinnya di situ, harus praktek. Very viral cuma teori aja gitu ya, nggak praktek-praktek ya mana bisa gitu. Baik Mas, aku tertarik sekarang pengen mengulas dialog tadi malam di grup tentang bahaya menyapeh anak ketika menyusui gitu ya, itu satu gitu. Yang kedua tentang pentingnya memerdekakan anak tanpa kemudian kita mengontrol, memarahi gitu. Itu tuh kalau aku sih terus terang jadi orang tua itu ya agak keras sih. Misalnya waktunya sekolah nggak bangun ya dimarahin gitu ya. Bagi saya keras itu bagus, yang nggak bagus itu kejam gitu. Misalnya diludahin gitu itu kejam gitu ya, kayak gitu. Disiplin ya, nggak boleh malas itu kalau saya wajib gitu ya. Nah, bagaimana Mas Riko tentang dua hal tadi, menyapeh anak saat menyusui gitu kan mesti disapeh biasanya. Yang kedua tentang memerdekakan anak tanpa kemudian memarahi. Menyapi apa? Menyapeh itu memutus asi. Memutus asi. Oke. Ya. Jadi gini, jadi interaksi payudara sama anak itu tergolong interaksi yang membentuk identitas anak. Jadi ketika dia menyapi, ibunya menyapi, belum waktunya selesai tapi diputus asinya, si anak akan merasa ibunya tidak begitu mencintainya. Kemudian dia akan tumbuh dengan identitas orang yang tidak layak dicintai. Kemudian dia akan bertumbuh remaja, mungkin akan susah dapat pacar, atau susah dapat pasangan, atau mungkin diselingkuhi berulang kali. Intinya romansanya akan cenderung susah. Kalaupun itu tidak terjadi, akan muncul beberapa spektrum yang lain di sektor yang lain. Mungkin kekurangan uangnya, pasti ada yang belok lah. Karena ketika dia tidak mendapatkan ASI yang cukup, dia merasa tidak lengkap, tidak layak untuk dicintai apa adanya. Oke. Nah, kemudian untuk yang kita ketika mengatur anak ya lebih baik tidak diatur. Tidak diatur, hanya dikasih batasan. Maksudnya dikasih batasan itu ketika misal anak-anak itu kan kadang manjat-manjat kan. Nah, ketika kita ada sumur, kita kan biasanya melarang anak ke sumur kan, ya kan? Cara paling gampang adalah sumurnya dipagari. Anak masih bisa ke sumur tapi dia tidak merasa
apa itu dilarang atau diatur. Intinya orang tua yang harus punya akal, bukan dalam larangan tapi dalam bentuk batasan yang tidak terasa seperti batasan. Ya kayak tadi sumurnya ditutup, kan nggak mungkin udah ditutup anaknya nyemplung, kan nggak mungkin, ya kan. Sama kayak ke jalan raya, kan tinggal di pagar, jadi anaknya bisa lihat jalan raya dari pagar. Jadi dia terbatasi tapi dia tidak merasa terbatasi. Itu adalah hal yang paling penting sebagai orang tua. Tapi kebanyakan orang tua mereka belum berdamai dengan perasaannya. Nah, perasaannya ini diwujudkan ke anaknya. Itu nggak perlu melihat karakteristik seorang anaknya bagaimana gitu, Mas. Apa itu tuh pokoknya berlaku untuk semua jenis anak gitu, nggak perlu dimarah-marahin, nggak perlu dikontrol gitu. Jadi gini, ketika kita mengontrol anak, potensi aslinya nggak muncul. Oh, iya kan? Karena kontrol kita udah masuk, udah tercetak lah dengan kontrol kita. Tapi ketika kita nggak ngontrol, nggak ngasih batasan secara struktural, itu potensi anak akan keluar dan sampean akan tahu, oh potensi anakku ini. Tapi ketika sampean kontrol, nggak keluar, potensinya akan samar. Sampean nggak tahu ini potensinya apa, sampean nggak tahu. Dan akhirnya ketika sampean samar, nggak tahu, sampean akan memberikan ambisinya sampean yang belum selesai. Itu makanya penting. Berarti kalau misalnya dia seneng apa, misalnya anakku seneng badminton gitu ya, kadang kan aku masih ngobrol untuk latihan, itu nggak perlu berarti? Nggak perlu. Oh, nggak perlu ya? Kalau dia memang passion di situ, dia pasti latihan. Oh gitu ya? Oh, iya kan? Tapi kalau dia passionnya lebih ke jualan, ya dia akan lebih ke arah jualan. Keren. Dibiarkan aja. Bagus. Jadi kita nanti jadi orang tua akan sibuk minta maaf terus ke tetangga, mohon maaf potnya dipecahkan anakku, gitu nggak apa-apa gitu ya. Katanya dilemparin batu, mohon maaf. Tapi keren itu, agak berbeda dari mainstream, apalagi soal menyatih ASI tadi. Ini mungkin sesuatu hal yang baru buat teman-teman anak semuanya. Jadi over nakal sampai membalang batu itu kan karena aturannya terlalu ketat. Akhirnya dia berusaha melanggar. Tapi kalau dari awal nggak ada batasan, anak nggak akan terlalu gimana-gimana. Normal akan aja. Keren nih Mas ya. Tetap akan keren. Jadi bener-bener mawar, bukan mawar plastik gitu bukan ya. mawar plastik. Oke. Mas, menurut sampean gitu ya, ketika kemudian ada perspektif bahwa jalan hidup itu ibaratnya kita pergi ke misalnya roller coaster, atau kemudian melihat di situ ada kan mobil-mobilan itu kan ada tracknya lah, sudah ada tracknya masing-masing gitu. Kita bisa melakukan improvisasi, belok kanan, belok kiri, ngerem, ngegas gitu, tapi tidak akan bisa keluar dari rel itu. Apakah sebenarnya hidup itu seperti itu, Mas Riko? Sudah ada tracknya sendiri gitu gitu? Hidup aslinya nggak ada tracknya. Nggak ada tracknya? Nggak ada, cuma ruang kosong. Maksudku jalan-jalan kehidupan seseorang, atau orang menyebutnya sebagai takdir itu. Itu maksudku ke situ. Jadi gini, kalau di agama-agama kan ada takdir yang bisa diubah, ada yang enggak. Iya kan? Jadi takdir atau frame itu kalau kita kalau di ajaran tantra itu ada namanya akasia. Jadi akasia kalau di Eropa ya akasik. Oke. Jadi akasia itu adalah lahul mahfud. Jadi di dalam diri manusia takdirnya itu banyak. Nah, timeline mana yang kalian jalani itu tergantung identitas yang ditanamkan waktu kecil. Ketika identitasnya berubah, timelinenya berubah, sampean akan geser arahnya ke timeline yang baru, ke film yang baru. Karena film yang ini sama yang ini beda. Tiba-tiba ketika sampean mulai geser frame, pelan-pelan itu ingatan sampean akan kocak. Kayak sampean susah inget masa lalu. Dalam artian random, ingatannya itu kayak random, urutannya itu nggak jelas. Nah, itu tanda-tanda mulai transisi ke timeline yang sesuai identitas yang baru. Oke. Ya, oke. Sekarang gini deh, dalam perspektif kesadaran gitu, ini ada kisah nyata, Mas. Orang dulu hidupnya susah, Mas. Setelah kemudian dia paham bahwa kita adalah satu dan terhubung dengan semuanya gitu ya. Dia itu Mas, selama 2 tahun ketemu orang-orang yang di pinggir jalan, hidupnya susah, dia doakan terus, Mas. Ketemu orang yang susah di mana aja, pedagang PKL, dia doakan selama 2 tahun gitu.
bahkan ketemu sama orang yang menyakitin dia doakan supaya rezekinya banyak gitu. Mas, sekarang dia jadi konglomerat, Mas. Kenapa bisa seperti itu, Mas? Ya gini, ketika kita merasa satu dengan seluruh semesta, seluruh orang, kita tidak akan ada desakan untuk melindungi diri, iya kan? Tapi kalau aku merasa terpisah sama Mas Hendra, aku melawan dong. Aku tidak akan yang muncul ada kebencian. Tapi ketika aku sudah bisa berdamai dengan perasaanku, pikiranku, maka aku merayakan perasaanku dan pikiranku. Otomatis pelan-pelan aku merasa terhubung dengan Mas Hendra dan seluruhnya. Kemudian pelan-pelan hanya ada cinta. Di dalam cinta, ekspresinya ya yang bagus-bagus. Kalau memang itu yang dan banyak keinginan, ya pasti kejadian. Kalau yin, ya dia kemungkinan akan jadi pengajar dan lain-lain. Oke. Kalau mendoakan PKL, pedagang kaki lima, oke aja sih Mas aku. Jangan kan 2 tahun, 10 tahun aku siap gitu. Tapi mendoakan orang yang tak benci gitu ya, greget-greget gitu kan ya mikir-mikir gitu Mas. Pertanyaanku gimana aku biar bisa cepat naik level kayak Mas Riko gitu. Kebanyakan dari kita itu melemparkan kebenciannya ke orang lain. Nah sekarang tak tanya, kebenciannya itu di orang lain apa di dalam diri? Di dalam diri. Di dalam tubuh kan? Orang lain itu cuma kambing hitam. Iya kan? Kebencian lagi muncul nih. Kita menjat, kebencianku muncul gara-gara Mas Toyib. Mas Tayyib, iya kan? Toyib lah, gampang. Mas Tayyib misalnya. Padahal kebencian itu sudah ada sejak lama, cuma terkubur karena kita nggak rela melihatnya apa adanya. Mas Tayyib hanya merangsang kebenciannya untuk keluar ke permukaan. Mas Tayyib. Kita hanya bisa melihat kebencian apa adanya ketika cerita Mas Tayyib ini disadari hanya sebatas sebagai cerita. Akhirnya kita menyadari kebenciannya murni, ya kebenciannya hilang. Makanya ketika kita hanya berusaha meniru konglomerat tadi, dalam artian kita berusaha mendoakan orang dan itu bukan pembawaan otomatis kita, nggak akan kejadian. Oke. Jadi ketika kalian sudah damai sama perasaannya, otomatis cinta mereka, otomatis kalian akan mencintai orang lain. Baru kembangannya mungkin kalian akan mendoakan orang, mungkin akan sedekah dan lain-lain. Baru akan kejadian. Mungkin rezeki tambah, mungkin apa, nggak ada yang tahu. Intinya pokoknya ketika kita sudah benar-benar sadar diri kita yang sesungguhnya gitu ya. Intinya jangan memanipulasi. Ya kita akan menjadi percaya diri, mau buat visi sebesar apapun gitu ya Mas ya, karena udah sesuai antara apa tadi, identitas dan keinginan. Identitas dan keinginan sudah sinkron gitu ya. Oke. Nah ini nih. Kalau aku akhir-akhir ini mendengar kisahnya guru-guru Zen gitu Mas, jangan buang spermamu sembarangan, karena sperma adalah sumber daya berharga yang jangan sampai kita sia-siakan. Itu adalah energi hidup gitu. Ini agak relate juga dengan pelajaran-pelajaran atau hikmah yang kita bisa ambil dari serat Gatot dan lain sebagainya. Itu esensinya tak lihat-lihat kok sama begitu Mas Riko ya. Maksudnya yang aku ingin coba perdalam lagi gitu Mas Riko, pesan guru Zen ini kan sebenarnya ditujukan kepada anak muda yang kemudian dia itu pokoknya hidupnya seks saja lah gitu ya, sama siapapun gitu ya. Nah sehingga kemudian jangan, kamu harus hidup dengan moralitas dan spiritualitas, kamu harus segera mengakhiri hal seperti itu. Bahayanya apa sih Mas kalau kita tetap begitu? Bahayanya adalah kehilangan energi. Jadi pemborosan terbesar itu adalah di penolakan, which is kita menolak berarti kita mengeluarkan energi per detik untuk menahan emosi kan. Yang kedua adalah pemborosan melalui hubungan seks, yang dimana itu ejakulasi. Jadi cara paling gampang adalah seks tanpa ejakulasi. Nah di dunia ini ada 2 cabang untuk seks tanpa ejakulasi. Cabang pertama adalah cara do atau tao. Cara kedua adalah cabang tantra. Cara tao ini lebih berpotensi tricky. Karena apa? Cara tao ini dia orgasmenya tipe kering, orgasme kering. Dia mengalami orgasme puncak tanpa ejakulasi. Jadi ketika dia muncak dan 1-2 detik sebelum ejakulasi dia tahan.
otomatis spermanya tidak keluar, hanya orgasmenya puncak, which is secara ilmiah masih dopaminnya masih terpengaruh. Itu pertama. Poin kedua, ada ambisi di situ, kita berusaha mencapai orgasme puncak. Iya. Pasti stres. Aku pernah praktek cara tahu dan sangat stres. Stres ya? Sangat stres karena ada tujuan. Seksnya itu kayak sebatas sebagai jalan aja. Paham. Sebagai apa ya? Ruang tunggu aja. Kita tidak menikmati seks apa adanya. Kita cuma mengincar orgasme keringnya, dan itu sangat-sangat tidak apa ya? Tidak sesuai sama, kalau kita meditator itu sangat tidak sesuai. Karena meditator harus di sini saat ini, sedangkan ketika kita orgasme kering, kita kan tujuannya ke depan, ke orgasme kering. Nah, kalau cara tantra dia lebih ke orgasmic wave. Jadi kita sadar dari awal sampai akhir. Nah, untuk bisa sadar dari awal sampai akhir, tahapannya cukup panjang. Kalau dua pasangan ada pendaman emosi satu sama lain, dia nggak akan bisa sadar. Iya. Karena nggak nyaman. Dia melakukan hubungan seks untuk pelarian, untuk terjun ke dalam peperangan. Nggak bisa ganti-ganti pasangan ya? Susah, nggak bisa ganti-ganti sih, karena kan butuh intimasi di kalau tantra ya. Kalau di do kemungkinan value bisa. yang sama, gitu, value hidup yang sama. Dan orgasmic wave. Jadi ketika kita nggak ada pendaman sama pasangan, kita nyaman, kita berani mandang mata langsung, mata tuh mata. Biasanya kalau ada pendaman kita nggak berani mandang, ya kan? Kayak ada urgensi untuk nolak. Kemudian kalau ada dogma seksual, itu kita juga nggak mungkin bisa orgasmic wave. Nggak mungkin bisa sadar dari awal sampai akhir. Kita pasti cenderung untuk mabuk aja lah, nggak sadar. Kemudian itu ada istilah vale orgasme. Jadi itu terinspirasi dari meditasi dinamisnya Osho. Jadi meditasi dinamisnya Osho itu kan dia doing dulu. Dia doing, dia mungkin muter-muter, loncat-loncat, kan banyak kan meditasi dinamisnya kan. Terus di apa namanya? Diakhiri dengan diam. Nah, aku terinspirasi dari itu. Akhirnya bikinlah vale orgasme. Jadi ketika dunia udah selesai, energinya kan lagi besar-besarnya nih. Lagi sangat melimpah. Kemudian ketika dua-duanya bisa diam, sejam aja, setengah jam aja, pasti akan mengalami momen satori. Diam. Diam. Itu nih ibarat sholat no tumak ninah nih ya. Dan itu tahapannya cukup agak teman-teman biar lebih detail nanti bisa daftar di Bersejiwa aja ya, silakan hubungi. Oh, tadi banyak yang mau daftar acara letting in online dan offline. Caranya daftar gimana? Di WA di bio itu ada WA saya, silakan di WA aja. Ya Allah, Mas Dias, aku tuh kemarin batin, siapa ya temanku yang di Klaten yang cetak kaos gitu ya, aku nyari nomornya lupa gitu, dan alhamdulillah sekarang Mas Dias hadir sore ini. Terima kasih Mas, nanti aku WA Mas Dias. Terima kasih. Oke, Mas Riko, keren sekali teman-teman. Monggo kalau misalnya mau diperdalam, mendapatkan pencerahan lewat hubungan seks, melupakan orgasme ya Mas Riko ya. Iya. Tapi kenapa Mas Riko, kalau justru ketika kita melupakan orgasme, orientasi kita tidak lagi kemudian ejakulasi, itu justru malah semakin lama durasinya? Karena kita tidak ada di masa depan. Ketika kita orientasinya ke kita nggak sadar, kita orientasinya ke orgasme, kita udah maju duluan. Tubuh kita di sini nih, tapi pikiran kita ke 10 menit selanjutnya. Ketika kita ada perpecahan antara pikiran, perasaan, dan tubuh, itu pasti badan kita tegang. Otomatis ejakulasinya cepat. Makanya mirroring sangat berefek. Selain mirroring ada anti-kegel untuk mengatasi ketegangan di area perineum. Mirroringnya untuk mengatasi ketegangan emosional. Ya, nanti durasi lama juga akan dibagikan teman-teman. Mau yang online tanggal 11-20 atau yang 25 offline juga nanti akan dikasih. Itu ada bonusnya itu ya. Oke Mas Riko, ini di respon aja Mas Riko. Saya akan bacakan kata-kata orang bijak begitu. Mungkin ini akan relate dengan bahasan kita. Bentar, aku verifikasi ini sebentar. Oke. Hidup adalah serangkaian perubahan alami dan spontan. Jangan melawannya. Ia hanya akan menciptakan kesedihan. Biarkan kenyataan menjadi kenyataan. Biarkan segala sesuatunya mengalir alami ke depan dengan cara apapun yang dia suka.
kata-kata ini apakah pas diterapkan untuk semua jenis manusia? Mungkinkah ada manusia yang bisa mengontrol apa yang akan terjadi di masa depan? Menurut Mas Riko bagaimana? Jadi kata-kata orang bijak itu sangat cocok dipakai. Cuma ada satu yang kurang, itu tadi kan kesedihan, tentu saja temannya ada kebahagiaan. Oke. Dan untuk mengontrol masa depan, kenapa kok kita berusaha mengontrol masa depan? Karena ada identitas yang ketakutan, identitas yang butuh untuk mengontrol. Tapi kalau mengontrol masa depannya berbasis kesadaran bagaimana Mas Riko? Nah, ketika sampai benar-benar dari kesadaran masa depan, masa lalu, masa kini itu Nggak perlu dikontrol? satu. Oh. Sampai udah tahu. Nggak ada waktu. Oh, depannya gini, oh belakangnya gini, oh saat ini gini, sampai tahu. Tahu tapi tidak detail. Kalau mau detail ya sampai harus terjun ke dualitas manusia. Tahu tapi tidak detail. Dan sampai nggak bisa ngeramal, ya cuma tahu. Itu mungkin yang orang-orang leluhur dulu itu matinya kapan gitu bisa Tahu kalau itu kelihatan kalau itu. Jadi kelihatan. kalau kata kakekku, jadi kakekku itu kan orang keraton kan, sama nenekku. Jadi sebelum meninggal, beliau kan meninggalnya jam 5 yang kakek kan, jam 5, dia jam 5 kurang 5 menit dia pamit. Jadi semua aksesorisnya dicopot, terus jamnya dicopot, dia pamit ke istrinya, Bu, tak tinggal dulu ya. Kemudian 5 menit berselang dia meninggal. Dan kata nenek, 6 bulan sebelumnya kalau kamu benar-benar aware, kamu tahu lewat nafasnya itu beda dan kayak ada perana yang nggak tersedot. Oke. Lama-lama tahu lah. Iya. Tapi yang nggak penting juga buat tahu. Oh gitu ya Mas. Kan mati mendadak juga enak. Jalan mengosongkan pikiran itu memang metode paling pas untuk meraih kedamaian ya Mas Riko? Enggak sih. Enggak ya? Ketika sampean berusaha mengosongkan pikiran, sampean nggak damai. Ada pertentangan. Tapi banyak orang, aku pengen bisa mengosongkan pikiran supaya aku bisa menemukan kedamaian di dalam diriku itu Mas Riko. Kedamaian itu ada ketika sampean berdamai dengan keramaian pikiran. Oke. Ketika Penerimaan sampean- lagi ya. Jadi ya dibiarin aja. Menerima semua badai pikiran dan perasaan yang datang silih berganti gitu ya. Iya. Seperti alam ini menerima semua badai-badai, hujan segala macam. Hujan, kadang gitu hujan, kira-kira kadang terang ya kan sudah memang alamiahnya. Iya. Oke. Orang yang menderita ketika dia menolak hujan, ya kan? Ketika kita menerima hujan ya kita nggak menderita, ya sama. Jadi belajar kesadaran itu seperti kita mengamati air yang ada di sungai gitu ya Mas Riko ya, kadang deras, kadang pelan. Kita cukup mengamati aja gitu ya Mas Riko. Nah, ketika sungai kotor sampai aduk, tambah kotor nggak? Tambah kotor. Tapi ketika didiamkan dia jernih. Kotorannya akan mengendap, ya sama kayak gitu. Jadi ya dibiarkan aja. Nanti jernih dengan sendirinya. Oke. Baik, teman-teman sekali lagi yang mau detail tentang kajian letting in ini nanti bisa ikut online dan offline. Offline-nya di Semarang ya Kak. Nanti aku kasih nomornya Mas Roni, beliau ketua panitianya. Oke, baik Mas Riko. 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, doa itu apa sih sebenarnya fungsinya gitu. Yang kedua, yang pertama kan tentang doa gitu ya. Terus kemudian yang kedua itu bagaimana langkah praktis, ini pertanyaan teman-teman, supaya setiap keinginan kita itu selaras dengan kesadaran ini tadi. Oke. Yang pertama yang pertama tadi doa. Nah, doa itu kalau bagi orang kan kita minta ke sosok tertentu yang kita anggap lebih tinggi. Nah, pada dasarnya doa itu adalah keterhubungan dengan ketuhanan atau keterhubungan dengan kesadaran. Masalahnya kita pada dasarnya adalah secara esensi adalah ketuhanan. Berarti kita selalu berdoa setiap saat, nggak putus. Kalau di Islam namanya sholat daim. Kalau di Tantra mungkin namanya upeksa atau apa lupa aku. Nah itu intinya itu doa ya, kita sepanjang hari ya doa.
Tiap menit, tiap saat ya kita doa, karena setiap hari, setiap detik ya kita terhubung dengan kesadaran. Bahkan kesadaran itu sendiri adalah diri kita. Iya, iya, iya. Untuk yang kedua adalah cobalah terima untuk perasaannya. Terima perasaan yang nggak enak-enak. Nah, kita perlu mengenali nih kebiasaan kita apa. Kebiasaan yang kita seringkali lakukan ketika rasa tidak nyaman mulai muncul. Mungkin orang tertentu ngerokok, ya cobalah nggak ngerokok dulu ketika perasaannya muncul. Iya. Jadi terima perasaannya. Mungkin orang lain akan belanja, yang cewek biasanya, ketika rasanya nggak enak di rumah bosan dia belanja, atau makan, atau nonton film, nonton drakor, atau mungkin yang muda-muda ketika mau tidur biar rasanya nggak enak. Apa yang dilakukan kira-kira? Coli. Cobalah jangan coli, disadari dulu rasa nggak nyamannya. Atau mungkin nonton video porno buat pelarian, ya cobalah jangan nonton dulu, disadari rasa nggak enaknya. Ketika rasa nggak enaknya itu udah diterima, kita berdamai, semua hal yang adiktif akan lenyap. Entah itu narkoba, entah itu bokep, entah itu coli, entah itu apapun akan lenyap. Kita tidak akan ketagihan terhadap hal-hal itu. Jadi nggak ada hal yang adiktif lagi ketika perasaan kita sudah damai lah dengan perasaan kita. Ya wajar-wajar aja gitu. Oke, siap Mas Riko Hutama. Terima kasih banyak. Sama.